Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Patung besar itu secara bertahap menjadi lebih berbeda. Bentuknya sama dengan yang ada di lantai pertama, itu memberi kesan yang sama pada kelompok itu karena telah mencapai ujung lantai, jika bukan karena lingkungan kabut dan kabut yang luas di sekelilingnya. Patung Holy Necromancer, Slumbering Calamity Elux melayang di sana, seolah-olah awan dan kabut membawa bebannya. Di depannya ada kerangka tinggi, duduk bersila. Kerangka ini seluruhnya berwarna kuning. Ketika kelompok Longhao-shen mendekat, pancaran cahaya kuning mulai terpancar dari tubuhnya. Mata Longhao-shen dipenuhi dengan kejutan, mereka memang dihadapkan dengan pengawal suci ke-9, jiwa dari pembangkit tenaga listrik, yang atributnya seperti yang dia harapkan. Elemen bumi. Meskipun Longhao-shen tidak tahu mengapa Slumbering Calamity Elux akan memasang penjaga suci elemen bumi untuk melakukan pertempuran udara terakhir di lantai ini, kewaspadaannya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya, ketika dia bertarung melawan kerangka hijau. Jika bukan karena identitas ahli nujumnya, Longhao-shen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia akan dengan senang hati tunduk pada Slumbering Calamity Elux. Seorang leluhur yang mendirikan tempat ajaib seperti Menara Keabadian, yang mempertahankan kemampuan luar biasa bahkan setelah 10.000 tahun. Tingkat pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk mencapai ini? Menjadi anak yang cerdas, ia mencapai kesimpulan bahwa jika Elux dibandingkan dengan dirinya sendiri, dirinya saat ini jauh di bawahnya, bahkan terlalu kecil untuk dibandingkan. Dan dengan demikian, dia benar-benar yakin bahwa Elux pasti punya alasan sendiri untuk menempatkan pengguna atribut bumi sebagai ujian terakhir di lantai 2. Patung Elux tetap tidak bergerak, duduk di sana dan tampak menatap semua orang. Hanya kerangka kuning elemen bumi yang berdiri dari posisi bersila. Tingginya sangat dekat dengan kerangka merah, pengawal suci ke-12, tetapi tubuhnya tampak lebih kokoh, dan bahunya lebih lebar. Ini memberinya kerangka yang sangat kokoh, seolah berdiri kokoh seperti gunung. Cahaya kuning samar menyala di punggungnya, memperlihatkan dua sayap tulang kuning yang menyebar, menjaga tubuhnya mengambang di udara. Sebuah cahaya kuning berkilauan tiba-tiba menyala di kedua matanya yang berwarna putih redup. Benar, warnanya putih, dan bukan kuning. Longhao-shen terkejut, dan banyak pikiran segera muncul di benaknya. Kerangka kuning ini tampak tidak lemah dalam kekuatan, dan mungkin sudah melampaui langkah ke-7. Saat ia sedang berpikir keras, kedua tangan kerangka kuning bergerak secara bersamaan, menciptakan penghalang kuning di depan Longhao-shen. Energi lembut yang dipancarkannya mendorongnya 10 meter jauhnya. Kemudian, cahaya kuning itu diikuti oleh gelombang, menyapu semuanya. Itu tidak hanya menyelimutinya, tetapi juga Haoiwei dan yang lainnya di punggungnya. Saat itu juga, awan dan kabut yang menutupi seluruh lantai 2 menjadi kuning. Energi dahsyat dan masif yang sulit digambarkan tiba-tiba muncul di udara, dengan panik menariknya ke bawah. Gravitasi. Longhao-shen langsung memahami kemampuan yang digunakan oleh kerangka kuning ini. Ini adalah teknik gravitasi yang hilang, yang digunakan pada zaman kuno oleh para penyihir bumi. Sayap di punggung Longhao-shen dengan panik mengepak dalam upaya untuk menstabilkan postur tubuhnya. Tetapi gravitasi ini bahkan lebih kuat dari yang dia harapkan, dan bahkan dengan lebih dari 14.000 unit energi spiritual, dia masih tidak dapat tetap teguh, dan masih ditarik ke bawah sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Haoiwei memiliki lebih banyak kesulitan, mengingat tubuhnya yang besar dan sangat berat, yang jatuh jauh lebih cepat. Secara kebetulan, yang lain dengan pengecualian cair bereaksi dengan cepat, memegang tubuh Haoiwei sambil melepaskan sayap spiritual mereka sendiri, untuk membantunya melawan gravitasi besar. Ini nyaris tidak mencegah Haoiwei jatuh. Ekspresi di mata kerangka kuning itu agak dingin dan acuh tak acuh, hanya memperhatikan orang-orang ini dalam diam melalui soul fire-nya. Itu menunjukkan rasa bangga yang terlihat. Itu adalah sesuatu yang tidak terlihat di 3 penjaga suci sebelumnya. Dan sekarang, kerangka kuning ini tampak merasa jijik untuk bertindak melawan mereka. Menurut pendapatnya, Longhao-shen dan rekan-rekannya sudah tidak mampu melawan gravitasi. Dan memang demikian, Longhao-shen jelas merasa bahwa energi spiritualnya sendiri sedang habis dengan kecepatan yang mencengangkan.
Jika ini terus berlanjut, rekan-rekannya dan dia sendiri akan jatuh ke lantai pertama menara keabadian tidak lama lagi. Tetapi yang lebih penting, konsumsi energi spiritual dari rekan-rekannya tidak dapat dipulihkan di menara keabadian, yang akan mempengaruhi rencana masa depan mereka. Hao Yue, bawa mereka kembali ke lantai pertama. Rencana mereka akan terpengaruh pada tingkat ini, jadi Long Hao Shen segera mengambil keputusan ini. Dia masih memiliki beberapa kartu truf, tetapi ragu-ragu apakah akan menggunakannya atau tidak, karena dia akan membutuhkan waktu untuk pulih setelahnya. Tapi saat ini, cahaya abu-abu tiba-tiba muncul di pandangannya. Meskipun berkilau, cahaya abu-abu itu tidak terang, dan sepertinya memenuhi udara dengan kilau abu-abu. Sepasang sayap hitam mengepak di punggungnya, membawa cahaya abu-abu berkilau ini, saat sayap cair berkilauan seperti kepingan salju. Dia secara tak terduga tidak terpengaruh oleh perubahan gravitasi. Muncul seketika di depan kerangka kuning itu, dia menyapu sabit dewa kematian yang memancarkan kilatan dingin, membidik kerangka kuning itu. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba dan cepat, sehingga meskipun tubuh cair masih tidak dapat dibandingkan dengan kerangka hijau yang disebut pengawal suci ke-10, itu masih mendekati tingkat tertentu. Tanpa ragu, kerangka kuning dipenuhi dengan lebih banyak emosi manusia daripada 3 penjaga suci lainnya. Itu memiliki kebanggaan, kepuasan diri, dan penuh kepercayaan diri. Dalam pandangannya, lawan-lawan ini tidak cocok dengan kekuatannya dan tidak akan mampu melawan teknik gravitasi. Tapi sebaliknya, kesombongannya juga merupakan kelemahan terbesarnya. Tubuh cair tidak terpengaruh oleh gravitasi, dan saat dia memulai penerbangan kecepatan tinggi, kerangka kuning itu merasa seolah-olah seluruh udara terbelah. Detik berikutnya, niat membunuh yang meluap muncul di depannya. Long Hao Shen sangat heran. Dia tidak pernah mengharapkan cair untuk campur tangan begitu tiba-tiba, benar-benar meniadakan ancaman yang dibawa oleh teknik gravitasi. Ketika cair memegang sabit dewa kematian, rasa dingin di matanya membuatnya berpikir bahwa dia mendapatkan kembali ingatannya. Ini mengguncang dan menyenangkan Long Hao Shen bahkan lebih dari kekuatan ofensif besar-besaran yang datang dari serangan cair. Apakah cair saya, kembali? Merasa matanya memanas, beberapa cairan mulai bocor dari mata Long Hao Shen. Kerangka kuning itu seperti yang diharapkan kuat. Kedatangan cair sangat mendadak, tapi kebanggaannya juga tidak berdasar. Saat mundur, itu membangun dinding tanah tanpa peringatan, dan meskipun hampir dihancurkan oleh Skite of the God of Death, itu masih beradaptasi dengan cepat. Tapi saat itu juga, niat membunuh yang kuat yang dipancarkan dari tubuh cair menghilang tanpa jejak. Untuk beberapa waktu, kerangka kuning itu menatap kosong, tetapi gerakannya tidak berhenti. Seolah-olah naluri pertempurannya terukir jauh ke dalam tulangnya. Setiap saat, ia memikirkan langkah selanjutnya, dan nalurinya bergerak sebelum yang lainnya. Tangannya yang besar dan kuat tiba-tiba bersatu, dan segera, penghalang kuning menyebar di sekitarnya. Ini tampak seperti cincin api penentang dari penyihir api, tetapi mantranya mencakup semua arah, dan terlihat jauh lebih kuat. Menjadi mantra bumi dari langkah ke-6, itu menggabungkan serangan dan pertahanan sebagai satu. Dan lebih jauh lagi, jangan pernah lupa bahwa itu dilakukan secara instan. Tapi sosok hitam pekat cair muncul tanpa suara di belakang punggungnya begitu mantra itu selesai. Warna abu-abu berkilau tiba-tiba muncul di udara, segera diikuti oleh suara membelah. Skite of the God of Death mengeluarkan suara mendesis sedih, dipaksakan oleh penggunanya ke celah-celah kecil. Segera, karakter kematian muncul di tubuh kerangka kuning itu, dalam warna abu-abu berkilau. Sosok hitamnya berlalu dalam sekejap, sebelum gravitasi kuat di sekitarnya menghilang sepenuhnya. Ketika cair mendapatkan kembali pijakannya di punggung Hao Yue, niat membunuh yang berasal dari tubuhnya menghilang, dan yang tersisa hanyalah matanya yang besar berkedip, tampak ragu. Seolah-olah dia tidak tahu apa yang baru saja dia lakukan. Semua orang menatap agak kosong, bahkan Hao Yue. Ekspresi keterkejutan yang luar biasa memenuhi mata di 5 kepalanya yang besar. Kata abu-abu, kematian, secara bertahap menghilang, dan kerangka kuning muncul kembali di depan semua orang.
Hanya api kuning di matanya yang berhenti berdenyut, dan saat berikutnya, tubuhnya hancur berantakan, berubah menjadi debu kuning yang menghilang di langit. Kilatan cahaya kuning muncul, dan tubuh kerangka kuning itu terbentuk lagi. Hanya saja kali ini, itu jauh lebih besar daripada penjaga suci ke-11 dan ke-12 pada saat kelompok Long Hao Shen membersihkan lantai pertama. Tidak kurang dari seperempat jam kemudian, sosok kerangka kuning memadat. Hanya saja api kuning di matanya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia tampak ketakutan di Chaier yang berdiri di Haoiwei, benar-benar bingung tentang situasi. Tak lama diam, sepertinya manusia yang ketakutan memulihkan akalnya sendiri. Kemudian penjaga itu membungkuk di depan Long Hao Shen. "Tuan, pengawal suci ke-9 bersedia melayani Anda." Dibandingkan dengan 3 penjaga suci lainnya, suara yang satu ini jauh lebih jelas, hanya agak lemah. Setelah suaranya bergema, pengawal suci ke-9 ini kembali berubah menjadi bola cahaya kuning, terbang langsung ke Long Hao Shen, dan bergabung kembali dengan melodi abadi. Menghasilkan ledakan panas, melodi abadi terus berkedip dengan cahaya keemasan di dada Long Hao Shen. Long Hao Shen bisa merasakan bahwa seolah-olah pengawal suci ke-9 ini memulihkan dirinya melalui energi yang terkandung dalam melodi abadi. Situasi ini muncul sebelumnya ketika penjaga suci ke-11 dan ke-12 mengalami kerusakan berat, tetapi tidak begitu berbeda pada saat itu. Dari sini, tingkat keparahan kerusakan yang ditimbulkan oleh Chaier bisa dilihat. Bahkan menara keabadian tidak dapat sepenuhnya memulihkan tubuh kerangka itu. Kemudian kata-kata yang Ye Xiaolei katakan di belakang Long Hao Shen muncul di benaknya. Menjadi salah satu yang dipilih oleh Dewa Kematian, warisan Chaier berisi kekuatan melampaui Dewa Kematian, yang kekuatannya melampaui makhluk lain. Sepertinya jiwa dari kerangka kuning yang disebut pengawal suci ke-9 ini menderita luka yang cukup berat. Jadi dia tampak begitu putus asa. Bagaimana kekuatan Chaier bisa mencapai tingkat yang menakutkan? Saat itu, selama serangan terakhirnya, tidak diragukan lagi kekuatan yang dia peroleh melalui kebangkitannya sebagai salah satu dewa pilihan yang muncul. Ini tampaknya menjadi teknik, namun tidak menyerupai satu. Sejak belati samsara berubah menjadi sabit dewa kematian, yang menjadi senjata utama Chaier, Long Hao Shen tidak dapat menilai kekuatannya yang sebenarnya. Tetapi pada serangan terakhirnya, ketika dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia akan mampu melawan jika yang dia serang dengan kekuatan itu adalah dia mencapai kesimpulan bahwa itu tidak hanya membutuhkan dia untuk pergi keluar dan mengerahkan kekuatan penuhnya. Niat pedang, tetapi bahkan meminjam kekuatan dari Dewi Cahaya untuk melakukannya. Dengan cara ini, adalah mungkin baginya untuk melawan, tetapi tanpa kepastian. Bukan karena kekuatan Chaier lebih tinggi dari Long Hao Shen, justru sebaliknya, kekuatannya saat ini masih cukup di bawah Long Hao Shen. Namun, kompor spiritual Chaier dan senjata di tangannya terlalu hebat. Saat berubah menjadi Skite of Death, belati samsara menjadi artefak suci yang asli. Bahkan setelah terbangun, Chaier saat ini masih belum mampu mengeluarkan kekuatan aslinya. Mengepakkan 4 sayap di punggungnya, Long Hao Shen bergabung dengan sisi Chaier. "Chaier, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu baik-baik saja?" Mengingat bagaimana dia hanya menggunakan kemampuan yang begitu kuat, Long Hao Shen takut serangan balasan yang mungkin dia derita. Chaier bergumam, 7 seni dewa kematian, seni pertama, kematian prematur. Long Hao Shen menarik napas dalam-dalam. Dia mengerti bahwa 7 seni dewa kematian ini mirip dengan penggunaan kompor spiritual samsara di masa lalu, hanya saja lebih kuat. Tidak memberinya waktu untuk terus menanyainya, Chaier mengangkat kepalanya untuk menatapnya. "Aku baik-baik saja. Saya baru saja merasa sedikit dibatasi sebelumnya, dan kemudian menjadi seperti itu. Kemudian saya merasa bahwa jika saya terus menggunakan kekuatan itu, saya akan kehilangan sesuatu sebagai balasannya." Secara kebetulan, dia ditangani dalam satu gerakan. Long Hao Shen memahami Chaier dengan baik, dan mendengar penjelasan ini, dia akhirnya santai, sambil mulai agak memahami rahasia di balik 7 seni dewa kematian ini. "Chaier, dengarkan aku." Long Hao Shen memberinya tatapan yang sangat serius, meraih bahunya dengan tangannya, sekarang tanpa 2 pedang yang dia ambil sebelumnya,
kekuatan yang kamu gunakan sebelumnya tidak dapat digunakan dengan gegabah. Dan bahkan jika Anda menggunakannya, Anda tidak dapat menggunakan gerakan lain selain yang baru saja Anda gunakan sebelumnya. Dipahami. Jika tidak, Anda akan berada dalam bahaya kehilangan 6 indera Anda. Ini hanya penggunaan pertama Anda yang akan tanpa reaksi, dan ini hanya karena efek dari kompor spiritual yang menyatu dengan tubuh Anda. Tapi tetap saja, jangan pernah menggunakannya tanpa tindakan pencegahan kecuali itu benar-benar cara terakhir, mengerti? Melihat ekspresi bermasalah di wajah Long Hao Shen, Chai'er segera merasa agak hangat, mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jauh di lubuk hatinya, dia mulai merenungkan sejauh mana kekuatan yang baru saja dia gunakan, memiliki pemahaman yang samar tentangnya. Setidaknya, dia mulai mengetahui kemampuannya ini dengan lebih baik setelah kehilangan ingatannya. Tepat pada saat ini, patung di depan mereka tiba-tiba menyala, menyebarkan cahaya keemasan yang lembut. Seolah menjadi hidup, patung itu memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat besar, menyebabkan semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Selamat, anakku. Uji coba di lantai 2 sudah selesai. Anda boleh melanjutkan, saya akan menunggu Anda di ujian akhir. Sejak Anda melewati lantai 2, Anda memiliki kemampuan yang cukup untuk membela diri, tetapi untuk benar-benar mensukseskan warisan saya, kekuatan Anda saat ini jauh dari cukup. Anda harus menjadi jauh lebih kuat, dan bahkan lebih bertekad. Hanya dengan tekad untuk terus menekan ke depan Anda akan dapat mencapai pantai lain. Aku akan menunggumu di sana. Dalam perjalanan Anda berikutnya, Anda harus naik dengan kekuatan Anda sendiri. Sebelum Anda mencapai lantai 6, saya tidak akan memberi Anda hadiah lain selain penjaga suci yang Anda taklukkan. Saya sangat percaya bahwa Anda akan berhasil ke sisi saya. Pop, sebuah pilar cahaya keemasan tiba-tiba muncul, dan seolah menembus lantai, pilar itu melewati batas lantai 2 ini, menjadi jalan menuju lantai 3. Melihat pilar lurus cahaya itu, Long Hao Shen merasa agak kecewa. Dia awalnya percaya bahwa karena tidak ada dorongan energi spiritual mereka di lantai ini, mereka setidaknya akan menemukan beberapa peralatan sebagai hadiah. Tetapi hal-hal tidak berjalan seperti yang dia inginkan, dan dia akhirnya tidak mendapatkan hadiah lain selain 2 penjaga suci. Namun, kekecewaannya hanya berlangsung sesaat. Dengan cepat, Long Hao Shen merasa lega. Seperti kata pepatah, beri manusia seekor ikan dan Anda memberinya makan selama sehari, ajari seseorang memancing dan Anda akan memberinya makan seumur hidup. Di lantai 2 ini, mereka sudah belajar tentang pertempuran udara. Bukankah ini bahkan lebih penting daripada peralatan? Selanjutnya, dengan bantuan dari 2 penjaga suci, kekuatan gabungan dari tim mereka telah melampaui sebagian besar pasukan perburuan iblis kelas raja. Tentu saja, pengawal suci ke-9 elemen bumi itu masih membutuhkan waktu pemulihan untuk mendapatkan kembali kemampuan bertarungnya. Pada saat dia menghadapi Chai'er sebelumnya, kekuatannya bahkan tidak terlihat sepenuhnya. Hanya saja semua kemampuannya dikendalikan oleh sabit dewa kematian Chai'er yang luar biasa. Rawa kesuraman masih gelap, dan saat malam semakin dekat, gas rawa beracun di udara menjadi semakin berat. Danau tempat tinggal Sauskates mungkin adalah satu-satunya tanah murni di luar sana. Riak-riak sering muncul di permukaan air jernih ini, terdiri dari mineral murni. Danau ini tidak terlalu dalam, hanya sekitar 2 atau 3 meter. Jika seseorang melihat ke bawah ke danau dari permukaan, dia akan menemukan bahwa beberapa cahaya perak samar sesekali melintas ke bawah. Meskipun Sauskates terlihat garang, mereka sebenarnya adalah binatang ajaib herbivora, yang tidak tertarik pada daging. Tumbuhan air yang melimpah di danau, serta tanaman merambat lembut yang tumbuh subur di lingkungan ini adalah makanan favorit mereka. Kadang-kadang mereka perlu makan, Sauskates akan memberi makan dalam kelompok. Mengambil bentuk kedipan cahaya perak, mereka memotong beberapa tanaman merambat yang kuat menjadi beberapa bagian, sebelum menghilang. Waktu makan mereka umumnya tidak berlangsung lama, karena mereka terlalu cepat, dan begitu mereka pergi, danau akan kembali tenang. Hierarki dalam komunitas Sauskates tidak ditentukan dengan cara yang sama seperti di antara binatang ajaib biasa. Ukuran potongan kulit perak di punggung mereka menentukan perbedaan kekuatan.
Jadi, sausket dengan warna perak paling terang adalah yang lebih kuat dari yang lainnya. Sket gergaji dewasa adalah binatang ajaib dari peringkat ke-8, di antaranya mereka yang memiliki bakat tertentu akan memiliki harapan untuk mencapai peringkat ke-9. Dan raja mereka adalah binatang ajaib asli dari peringkat ke-10, cukup kuat untuk membuat raja boa hutan meringkuk di depannya. Ini adalah salah satu raja sejati di rawa kesuraman. Cahaya redup diam-diam muncul di kejauhan dari lokasi Sauskates, dengan diameter sekitar 2 meter. Segera, satu demi satu sosok muncul darinya, segera melepaskan sayap spiritual mereka. Long Hao Shen menunjuk ke langit, dan semua orang mengikutinya ke sana. Kali ini, dia tidak melepaskan mantel sucinya untuk menghilangkan racun dalam jangkauannya untuk semua orang. Mantel suci tidak diragukan lagi akan meningkatkan konsumsi mereka sedikit, tetapi dengan itu, mereka tidak perlu berkumpul begitu dekat lagi. Long Hao Shen mengangguk kepada semua orang, dan kelompok itu dengan cepat menyebar dalam kabut. Cahaya merah, biru dan hijau muncul di depan Long Hao Shen saat berikutnya, membungkuk di depannya. Long Hao Shen kemudian menggumamkan beberapa kata di telinga kerangka hijau. Pengawal suci ke-10 mengangguk sebagai tanggapan, dan dengan kepakan 6 sayap di punggungnya, terbang ke depan seperti sambaran petir hijau. Pada saat ini, di sisi Long Hao Shen, hanya Chaier, Sima Xian dan Wang Yuan yang hadir. Chen Yinger bukan bagian dari operasi ini dan Lin Xin dan Han Yu tidak terlihat. Hao Wei juga terbang segera setelah muncul, bahkan tidak menggunakan kemampuannya untuk melawan racun. Dia bersama Lin Xin dan Han Yu saat mereka pergi. Long Hao Shen mengangguk ketiga dan pengawal suci ke-11 dan ke-12 di sisinya. Bersiaplah untuk memulai rencananya. Sementara itu, dia perlahan mengangkat 2 pedang berat di tangannya, yang berangsur-angsur menjadi putih, saat dia memasuki keadaan mistis. Tingginya sekitar 20 meter di udara, yang merupakan ketinggian tertinggi yang bisa dicapai oleh Sauskates biasa. Ini adalah sesuatu yang Long Hao Shen ditentukan dalam pertempuran sebelumnya. Danau jernih yang menjadi tempat tinggal Sauskates sudah mulai tenang, dan saat malam menjelang, Sauskates di air mulai tenang. Mereka sudah melewati waktu makan mereka, dan sebagian besar tertidur lelap. Sauskates adalah sejenis binatang ajaib yang sangat suka tidur, dan meskipun serangan mereka luar biasa, gagasan mereka tentang wilayah bahkan lebih penting. Mereka tidak akan dengan mudah meninggalkan tempat peristirahatan mereka, kecuali menghadapi situasi seperti penampilan kelompok Long Hao Shen di sini. Serangan Hao Wei tidak diragukan lagi telah dilihat sebagai provokasi terbesar bagi mereka, meningkatkan situasi tanpa mati tidak istirahat. Tapi kemalangan mereka, dengan penggunaan kekuatan misterius teleportasi melodi abadi Long Hao Shen, mereka kehilangan target mereka. Bahkan jika mereka memiliki temperamen yang lebih buruk, apa yang bisa mereka lakukan untuk melampiaskan tanpa target? Setelah merusak vegetasi di sekitarnya, mereka akhirnya kembali dengan marah ke danau. Tapi tepat pada saat itu, tamu tak diundang lainnya muncul. Sosok tersembunyi tanpa suara muncul 30 meter dari danau. Siluetnya tersembunyi tepat di balik tanaman merambat, tidak menunjukkan jejak kehadirannya atau suara napasnya. Sebuah sinar biru berdenyut dalam api jiwa di matanya, menyapu segala sesuatu di depan. Setelah dia berhenti sesaat, sinar biru di matanya tiba-tiba menunjuk ke bawah, seolah mengirim sinyal. Setelah menghabiskan waktu yang singkat untuk merenung, sepasang belati aneh yang sebelumnya terlihat muncul di tangan pengawal suci ke-10. Saat sosoknya melintas, 6 sayap di punggungnya mengepak, dan dia mengambil sekejap untuk mencapai sisi danau. Belati di tangannya disilangkan dalam gerakan itu, saat 2 kilatan cahaya hijau terbang samar-samar ke danau yang jernih. Kedua lampu hijau itu menghasilkan jeritan yang memekakkan telinga, meledak tajam dalam sekejap di permukaan air. Mereka tidak membidik bagian dalam danau, tetapi hanya di permukaan. Segera, tornado hijau dengan diameter melebihi 1 meter muncul di atas danau yang jernih.